apabila ada di antara orang yang dalam perwalianmu mati, sedang ia berhutang puasa, maka puasalah untuknya. Jadi kalau di antara perwalian kita ada yang meninggal dunia, maka puasalah untuknya. Li hadisin Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia padahal ia berhutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal dunia padahal ia berhutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Wali hadisin Ibnu Abbas anna imra'atan qalat, dan ada hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa seorang perempuan berkata, apa katanya? Qalat ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadhrin afa asumu anha. Katanya wanita ini, sungguh ibuku telah meninggal dunia padahal ia berhutang puasa nazar. Apakah saya berpuasa menggantikannya? Kemudian faqala afara'aiti law kana ala ummiki dainun faqadaitihi akana yuaddi dzalika anha. Rasulullah menjawab, bagaimana pendapatmu seumpama ibumu berhutang? Jadi Rasulullah tidak langsung menjawab, ya sudah puasa, tidak. Tapi malah menjawab dengan pertanyaan. Bagaimana laukana ala ummika dainun? Bagaimana kalau ibumu berhutang? Faqadaitihi akana yuaddi dzalika anha? Lalu engkau membayarinya. Adakah itu dapat melunasi hutangnya? Jadi kalau ibu kamu itu punya hutang, kemudian kamu membayarnya, apakah itu bisa melunasi hutang ibu kamu? Qalat na'am, iya ya Rasul, bisa melunasi. Faqala sumi an ummiki, maka puasalah untuk ibumu. Jadi kalau ibumu punya hutang harta saja bisa dilunasi oleh anaknya, itu terhitung lunas, maka bagaimana dengan puasa yang diganti oleh anaknya? Ya sudah, puasa. Nah, jadi kalau kita punya orang tua, kemudian punya hutang puasa, boleh diganti oleh anaknya. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai wali dari anak, maka boleh kita mengganti puasa. Ustadz, bagaimana kalau dimintakan tolong kepada orang? Nah, ini nanti pembahasan lain, masih belum ditemukan dalilnya. Nah, ada orang kaya, kemudian dia mempunyai orang tua yang meninggal misalnya, atau mempunyai anak yang meninggal. Dia punya hutang puasa, akhirnya manggil orang miskin, minta tolong, Pak, sampean Pak puasakan untuk orang tua saya. Nah, ini nanti ada pembahasan yang lain. Kemudian alhamdulillah, mujtanabatus shaim, pantangan orang yang berpuasa. Baik, kalau tadi membatalkan, kalau tadi berkewajiban mengqadha, apa saja yang wajib mengqadha, Pak? Orang yang melakukan minum dan makan dan juga menggauli istrinya. Sekarang pantangan orang yang berpuasa, hati-hati orang yang berpuasa. Da qaulaz zur wal amala bihi wal jahlah. Tinggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Hati-hati, tinggalkan perkataan dusta. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu.
Barang siapa tidak suka menghentikan perkataan dan perbuatan dusta dan menjauhi perbuatan pandil, maka bagi Allah tiada gunanya ia meninggalkan makan dan minum. Jadi kalau orang berkata dusta di bulan puasa, meskipun dia berpuasa, meninggalkan makan dan minum, maka tidak ada gunanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati perkataan dusta. Wala tarfus wala taskhab fa in syatamaka ahadun fakul inni mru'un shaimun. Yang kedua, dan janganlah berkata kotor dan berbuat gaduh. Bila kamu diajak berbantah, maka katakanlah inni shaim, saya sedang berpuasa. Biasanya mun bahasaan ini banyak nget-nget Pak. Orang yang datang fitnah. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, dilarang oleh Allah di bulan puasa untuk berbantah-bantahan. Maka alhamdulillah pilihan Bupati Mekasan tak tepat bulan Ramadan. Mun tepat ke bulan Ramadan mak akan tepat tak itu orok ini. Aku pun lagi masjid, mare bojang di masjid langsung ngancep pas. Munjan sampean nomor sanapa? Amun gula nomor sana. Entar Ada hadis yang diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala taswab fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakun inni mru'un shaim. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari puasa seorang daripadamu maka janganlah berkata kotor dan pada hari itu dan janganlah berkata gaduh. Dan bila ada orang yang mengajak berbantah atau bermusuhan, hendaklah ia berkata, saya sedang berpuasa dan seterusnya. Reng matura nih kayaknya tanah. Mon pas praktek akinongku Pak. Insya Allah sebagian mohon maaf, sebagian bekongko sakone kasa insya Allah pas apa. Karena dikendalikan oleh puasa. Jadi bunyi sekecok wah tukar sekecok carok. Ustad kulo ni ka tak ningi sakit orang Ustad, ketika le sakit orang sukoni bah carok kum dulu Ustad, pah mati orang mulu Ustad. Coba sampean latihan dengan puasa. Perbanyak puasa. Jadi ketika ada orang misalnya kelima-keli pegang, katakan inni shaim, aku berpuasa. Orang puasa sekecok wah tokar. Saya kemarin yang ke Surabaya itu naik Grab. Singkatnya saya selesainya sewaktu pulang, ini orang Surabaya ternyata yang supirnya yang nge-Grab. Nanya dia, dari Madura ya Mas katanya. Iya kata saya, kok tahu? Iya tahu. Pernah ke Madura? Belum. Terus ngambil jurusan apa? Pendidikan Islam. Oh, nanti jadi guru ya katanya dia. Ya, insya Allah lah, semoga doanya kata saya. Kemudian dia bilang gini, Pak, semester berapa Mas? Semester 1 kata saya. Oh, iya. Masuknya setiap hari ya ke sini? Enggak. 1 bulan sekali kata saya. Kok bisa seperti itu? Iya, saya ngambil S2 Kak. Oh. Ternyata ada S2 juga ya orang Madura katanya. Hah? Astagfirullah. Kenapa Mas kok gitu? Ya enggak. Saya berpikir orang Madura itu ya menurut dia ya, bukan menurut saya. Goblok-goblok gitu. Tapi bukan yang masalah ST ya. Goblok-goblok maksudnya. Lah kenapa kok sampean bilang gitu? Katanya orang ini, iya Mas, soalnya Madura itu sedikit-sedikit tengkar gitu. Sedikit. Dikiranya ada orang berpendidikan. Oh.
Enggak, orang Madura itu menjaga harga diri gitu saya. Bukan tidak berpendidikan. Jadi di antara untuk menahan sifat kita di antaranya adalah berpuasa. Nah, kalau aparat boleh Pak mengamalkan ini, perbanyak puasa sunnah. Karena makle tak pegelan. Tapi mun pas tak pegel sekali, kurang bagus juga. Bedoreng ngecok, ya sudahlah, sabar, tidak usah ditangkap. Tangkap nih. Baik, ini kerja. Wala tubaliw fil madati wal istinsyaki, dan jangan pula keras-keras berkumur dan menghisap air ke hidung. Yang tidak boleh itu berkumur-kumur sampai cek ngadeulem, Pak. Contoh. Kemudian, Pak, eka main, eka bentabi kan jana. Dar maga ke dalam beda ini. Kemudian menghirup hidung terlalu dalam, menghirup air ke hidung terlalu dalam. Maka kalau bulan puasa ini nanti ada ada anjuran kalau kita di luar puasa, Pak, di luar puasa, misalnya maghribnya, isaknya, atau di siang hari di non puasa, maka dianjurkan untuk menghirup hidung sampai dalam, Pak, ke sini. Biar karena setan itu bertengger di sini. Jadi kalau kita menghirup hidung sampai ke dalam, sifat-sifat setan itu insya Allah keluar semuanya. Tapi terkhusus bulan puasa, jangan terlalu ke dalam. Wala tuqabbil imra'ataka ma lam tamlik irbakah. Dan janganlah mencium istrimu bila kamu tidak kuat menahan nafsu. Jadi tidak boleh mencium istri kalau tidak kuat menahan nafsu. Tapi kalau kuat menahan nafsu, tidak apa-apa mencium istrinya. Bagaimana munkul Ustaz Canaftar bin Rahim bin Rahman? Tak usah, karena kita di bini. Cuma nyium bini orang. Wala ba'sa antastaka, tidak mengapa kamu menggosok gigi. Kalau menggosok gigi tidak apa-apa. Wa antastaghsila minal hurri, dan mandi karena kepanasan. Pantangan orang yang berpuasa mandi karena kepanasan ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ada hadis li hadisin Abi Bakr bin Abdurrahman ar-rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'sihi minal harri wa huwa sha'im. Karena ada hadis dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di atas kepalanya karena kepanasan sedang beliau itu berpuasa. Jadi kalau bulan puasa misalnya terlalu panas, kayak aparat misalnya, polisi, TNI misalnya, panas. Kalau saya Ustadz, gimana kalau kepanasan? Kimak pantar kepanas sama nemu laku. Mungkin tak ada aparat, tidak punya tanggung jawab di tempat yang panas. Tikel nih Roma, Ustadz, saya ini ASN Ustadz, saya kerja di depan laptop. Boleh enggak kalau saya berjemur Ustadz? Biar nanti saya bisa memberikan air. Tak nemu laku nih. Oke, kulit terus nyari laki Ustaz. Keluar mian dari ruang, napa turun genting apa ke boleh. Baik, jadi berpuasa ini tidak dianjurkan mandi ketika kita panas. Tapi bukan larangan mandi, Pak, bukan. Tapi karena ketika mandi nanti akan mengurangi rasa haus kita. Jadi diperbolehkan hanya menuangkan air di kepala. Baik, selanjutnya. Sekarang sahur dan buka. As-sahuru wal iftar. Sahur dan buka. Idza aradta an tasuma fatasahhar
bila mana kamu akan berpuasa, maka bersahurlah. Hati-hati, ada orang yang berpuasa, dia tidak sahur. Dikiranya, kenapa saya masih kuat Ustadz? Padahal ada hadis Nabi SAW dari Anas, anna Nabi SAW qala tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian, kata Rasulullah, karena dalam sahur itu berkah, Pak. Jadi ketika kita sahur, perhatikan sekali lagi, Islam itu bukan hanya sholatnya yang pahala, bukan hanya puasanya yang pahala, sahurnya pahala. Jadi beda antara makan biasa dengan makan sahur, berbeda. Makan sahur mengandung keberkahan di sana dan mendapatkan pahala. Kemudian wa akhir waqtahu, dan akhirkanlah waktunya. Ada hadis dari Zaid bin Sabit inda syaikhaini annahu kana baina tasahhurihi sallallahu alaihi wasallam wa duhulihi fi sholati qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayah. Mengingat hadis dari Zaid bin Sabit dalam kitab Bukhari dan Muslim bahwa antara sahur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat subuh, jadi yang dimaksud dengan akhir sahur itu ukurannya gimana? Apakah adzan kurang 2 menit baru makan misalnya? Nah ini ukurannya gimana? Apakah kurang 1 jam? Apakah kurang 5 jam? Nah ini. Maka jarak sahurnya Nabi dengan sholat subuh, dengan adzan subuh adalah sekedar membaca 50 ayat. Begitu juga hadis Anas dalam kitab Bukhari yang serupa dengan itu. Jadi ukurannya membaca 50 ayat. Nah, jadi coba sampean rakira. Kalau misalnya sampean ngomong al-Baqarah lancung, lancung al-Baqarah, buk. Napa boleh saya tak pati lancar? Mau saya tak pati lancar ngaji Al-Baqarah sampai 50 ayat, para setengah jam ini. Jadi apa baca 50 ayat kira-kira berapa menurut sampean? Misalnya An-Naba misalnya. Nah, itulah akhir apa yang paling utama ketika kita sahur. Yang paling utama ya. Kemudian wa mata warabatis syamsu fa'ajjilil iftar. Bila terbenam matahari, maka cepat-cepatlah berbuka. Jadi sunnahnya dianjurkannya ketika sahur itu mengakhiri, sedangkan kalau berbukanya mengawali. Mengawali dengan mengawali beda apa? Sama ya. Mengawal dan mengawal beda Pak. Kalau mengawal berarti ngawal. Ngawal berarti mun beda misalnya presiden misalnya Pak Prabowo berarti dikawal, mengawal. Tapi mengawal berarti yang akhirnya kamu mak salbun nih kejoran. Dengan apa? Ala tamrin wa illam tajid fama'in. Bulan puasa itu dianjurkan untuk mengawalinya dengan memakan kurma, Pak. Dan apabila tidak ada, maka fama'in, maka minumlah air. Ustadz, kula tak biasa minum air, Ustadz. Kula ni kan minum es campur ki air, enggak sebab. Wa kul ba'dahu dhahaba adh-dhama'u wa batallati 'uruqu wa thabata al-ajru insya Allah. Biasanya kalau kita lagi berpuasa, kemudian kita mau berbuka, apa yang dibaca, Pak?
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ulang-ulang lagi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Baik, ini ada hadis yang mana hadis ini hadis yang menerangkan berbuka puasa. Ketika berbuka puasa maka berdoa. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Qala dhahabat dhama'u. Ikuti saya, dhahabat dhama'u. Apa kata saya? Wabtallati uruku. Wa thabatal ajru insyaallah. Jika Allah pun baca sekalian, semoga hafal. Mun saya tak hafal, ngapa lakin. Fadailul amal, amal-amal yang utama. Nah, ini ada amal-amal yang utama di bulan puasa. Idza kana Ramadhanu fa aktsir minas shadaqah wa mudarasatil Qur'an. Amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan, bila sudah masuk bulan Ramadan, maka perbanyaklah sedekah dan menderas Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kalau sudah masuk bulan Ramadan. Ada hadis dari Anas, Rasulullah SAW, su'ila Rasulullah SAW, katanya Rasulullah SAW ditanya, ayyus sadaqah afdal, sedekah manakah yang terutama? Jadi ada yang bertanya pada Rasulullah, ayyus sadaqah afdal, sedekah apa yang paling utama? Qala sadaqahu Ramadan. Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Jadi sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Mun ngak ni ke Ustaz, tikel gula tak sadar ka makin Ustaz, idan to saka bulan Ramadan. Mun odik gula ban sampean, mun mate. Maksudnya Pak, memahami hadis ini, sekarang bersedekah di bulan Ramadan digenjotkan lagi sedekahnya. Ini Pak makin bodoreng ngireng tak nyombo nggak ke masjid, enten tak usah dan tu sebulan Ramadan gula lagi. Akhirnya pada yang tetangga yang miskin tak ada ketina tak efeknya ada tetangga yang biar tikal dan tu sebulan Ramadan kan orang yang suruh dan tu Ramadan mati dia. Wali hadis ini Ibnu Abbas, dari ada hadis dari Ibnu Abbas katanya, apa kata beliau? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minar rihi wal mursalah minar rihil mursalah. Dan hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling murah hatinya. Jadi Rasulullah ini, kata beliau, kata Ibnu Abbas, orang yang paling murah hatinya, orang yang bukan harga hatinya Rasulullah maksudnya. Maksudnya hatinya beliau ini sangat dermawan luar biasa, dan tidak ada orang yang lebih dermawan daripada beliau. Lebih-lebih pada waktu bulan Ramadan, ketika dijumpai oleh malaikat Jibril pada tiap malam-malamnya. Maka ia mengajaknya membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW ketika, perhatikan Pak, di sini kalimat hadisnya fayudarisuhu, darasah. Darisuhu itu maksudnya belajar Pak. Makanya di Madura itu ada namanya darusan. Aslinya bukan darusan itu Pak. Tidak ada darusan bahasa Arab. Ya, karena ada yang Madura tingkat. Itu tadarus namanya.
Apa maknanya tadarus? Saling belajar. Karena maknanya banyak orang Madura tidak paham, darusan itu disangkanya bahasa lokal, akhirnya yang dimaksud darusan ngaji areng bareng. Yang dimaksud darus itu, tadarus itu belajar, bukan membaca. Membaca bahasa Arabnya qoro'ah, bukan darosah. Tempat belajar itu bahasa Arabnya madrasah. Kenapa kok lembaga yang di situ tempat belajar, bukan tempat membaca madrasah itu? Kalau membaca di mana saja, di rumah boleh membaca? Boleh. Di masjid? Boleh. Tapi khusus untuk tempat belajar, itu disebut dengan madrasah. Diambilkan dari kata darosah. Karena di bulan puasa, Rasulullah ini, setiap malam Rasulullah di bulan puasa, Pak, itu malaikat Jibril turun kepada beliau untuk saling belajar Al-Quran. Beliau membaca, itu Nabi malaikat Jibril. Nah, makanya ulama-ulama kita dulu di Madura, itu ketika bulan puasa tadarus, Pak. Cuman karena generasi selanjutnya tidak paham apa yang dimaksud tadarus, singkatnya dikiranya tadarus itu ngaji giliran, Pak. Ngaji satu-satu. Mun pun nggak nih, Pak, nih combon ngaji TV. Tak usah tidak pakai kamik. Kenapa kok reng Madura sampai ngaji pakai kamik? Supaya itu bisa ini bisa diteliti oleh orang yang lebih paham daripada dia. Oh, salah itu bacaannya, diperbaiki. Nah, karena ini jarang dibahas, dikiranya tadarus itu ngaji giliran. Saya pernah itu di sebuah tempat, nah kan, ya tak nyaman, Pak. Quran itu mun salah bacaannya itu tak nyaman, gak kopeng geding dah, Pak. Fatal ya, contoh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ini yang benar, Pak. Yasin, hanya Allah yang tahu maknanya. Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang mulia, yang bijaksana. Kemudian, Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin. Sebenar-benar utusan Allah. Ini kalau dibaca elahnya tidak panjang. Tapi kalau elahnya dibaca panjang, ini berubah maknanya jauh, Pak. Bisa mengakibatkan murtad orang ini nanti. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Nyaman kan, Pak? Namun orang yang saya tak paham ini dikir, oh nyaman pengaji neroknya tanda butuh ini, Pak. Innaka laminal mursalin. Apa boleh sekarang banyak yang ngaji itu bukan berdasarkan ilmu tajwid. Dia kuleneng ku YouTube, oh nyaman eten de lagu nah. Erekan nyanyian Quran. Innaka laminal mursalin. Salah. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad bukan minal mursalin, dari utusan Allah. Jadi ngaji ngabala kau orang masuk kamik benih kula menegur kamik, Pak, enten. Maksudnya ketika salah tegur wah anda. Orang yang sengeding dengan lo, apa orang mak paham Nabi Muhammad benih utusna Allah. Innaka Allah itu bahasa Arab, la artinya tidak. Tapi kalau lanya tidak panjang, laminal mursalin, itu lam taukid namanya. Lam mengokohkan, benar-benar utusan Allah. Kalau dibaca laminal mursalin, engkau Muhammad benar-benar utusan Allah. Tapi mun pas baca laminal mursalin, engkau Muhammad, pakai sungguh itu, Pak. Pakai harfut taukid, ada inna di depan. Sungguh Muhammad, berarti kayak nunggu yang sengoca ini. La minal mursalin, engkau bukan utusan
Allah, ini masih banyak bacaan-bacaan di Al-Quran, Pak, yang ketika berubah panjang pendeknya fatal maknanya. Jadi ketika ay tegur itu benih keng Pak burlebur negur orang, Pak. Keng gun Pak nih ser kasih maca takut kunjon lebih itu sak Allah. Katanya Imam Jazaria, man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Barang siapa membaca Quran dengan tanpa ilmu tajwid, fahuwa asimun, maka setiap bacaannya berdosa dia kepada Allah. Nah, makanya mun bulan puasa daripada sampean maca pengkrepeng tibi dikiranya banyak pahala napa? Nyata na tusa atau mbuane long bepolo. Oh, mun nih kan tak usah maca benih, tak usah maca, Pak. Dan ini kan ngampul kan nyaman, Pak. Njo ustaz mau tak bagi benih, Pak. Daripada sampean maca TV, mending datang ngapul kompol. Amun lah kita berusaha wa duan misalnya, lepas dia tak tahu nak minimal usaha, Pak. Kita ijtihad. Berusaha untuk bisa ngaji. Ustaz, misalnya, kalau tak oning ngaji Ustaz, perhatikan, Pak, sambian maca TV telur jus tapi butuh kepi sambian tajwid. Ini sambian lebih bagus ngaji ke seseorang yang faham meskipun kelekean, Pak. Meskipun sambian satu halaman. Boh, benih lebih banyak saya 30 juz Ustaz pahalanya. Sambian baca 30 juz tapi keliru bacaan tajwidnya, maka berdosa sabinyaan telur juz. Kalau setiap hurufnya dapat pahala 10, maka kebalikannya. Setiap hurufnya sampean dapat dosa kalikan 10. Ditong, Pak. Kenapa boleh pas apang gerepang? Nah, ini yang banyak salah paham ketika bulan puasa. Bulan puasa dikiranya hataman. Akhir ngaji kami. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Nah, dikiranya tadarus itu cuma benyaan baca Quran, bukan, Pak. Tadarus itu berasal dari darosah, artinya belajar. Paham? Ustadz berarti mun nggak nih, kalau tak usah ngaji sekali Ustadz, mak pahbi Ustadz di lubang benih ngaji ini saya bang logo loh, Pak. Bukan ngajinya yang saya kritik, tapi salahnya. Jadi mun orang sakit tabu, saya tambahin apa Pak? Tabuun, benih pah tabu ini ketok. Wah, ini salah ini. Baik. Jadi Rasulullah ini ketika sudah nyampe bulan puasa, maka beliau ini setiap malam, tiap malam beliau ini belajar Al-Qur'an dengan Jibril alaihi salam, dimurajaah lagi hafalan beliau. Nah, saya pernah itu kembali kepada yang tadi, saya pernah di suatu tempat ada bapak-bapak ngaji, ya mungkin dia tidak tahu, Pak, kalau saya ustadz. Ya kan tidak mungkin saya perkenalkan kalau saya ustadz, Pak. Pak, saya ini ustadz, Pak. Nah, tidak mungkin, Pak. Jadi ngaji dia salah. Saya ingatkan, Pak, tadi, nah ini ustadz berarti boleh tidak saya ustadz? Kalau saya menegur ustadz, misalnya nanti ada saya temukan orang baca Yasin kemudian elahnya dipanjangkan. Boleh tidak saya menegur? Boleh, Pak, malah dianjurkan. Tapi dengan cara yang sopan. Jangan sampai bilang, hei goblok misalnya. Enggak. Jadi bilang, Pak, kayaknya tadi elahnya tidak panjang, Pak. Karena tidak ada huruf yang panjang. Nah, misalnya pegun pengko Ustaz cengkal. Ya sudah, Pak. Yang penting kita mengingatkan. Nah, Pak, kata saya, Pak, sampean tadi salah gitu, Pak. Engkau remolen awon-tawon tadi orang negur mak kun berubaan ribah negur engkau ya. Nah, bodoh kadang biasa di sini nyabong sombong nih Kak, mohon maaf, bukan maksud ini oknum ya, bukan semuanya. Biasa sih nyabong sombong orang yang datang Mekah itu. Sih negur engkau benjong, jong kacong, negur engkau benjong, engkau real mari datang Mekah jong, ben mari datang ke Mekah. Enten, Pak. Yidina cok gur degur engko ren mare datang Mekah kan bah datang Mekah bah alim ngani. Geng gula pengarango cak geng tak nyaman, Pak. Kimun geng mon karena datang dari Mekah bisa titi orang alim, Pak.
Unta sampai di Mekah sampai makin tak bisa baca Quran ya nih kayaknya. Kayak orang tak kok tersinggung tak kok mau cangkok unta benjo. Jadi mun beni perkara tempat pak. Tak ada pas bedi ka anto mun ngaci marolo oning mas. Tak ada bedi Mekah mun kun pada ben unta kun ngakan tedung gitu. Kita aja oning pak. Sampai kemarin gue tak pernah beda unta ngaci. Beda sampai. Mun tak untaan ni kini guru anu in mainan nak kana si bila orang Mekah kan bila datang patrok ceda kaunta sini kini tak olah kak semik pak ini kontan. Baik, jadi Rasulullah ini berpuasa membaca Al-Quran. Maka Rasulullah ketika berjumpa dengan Jibril itu adalah yang lebih pemurah akan hartanya disedekahkannya daripada angin yang ditiupkan. Jadi Rasulullah itu ketika nyampe bulan puasa, dari saking ringannya beliau bersedekah, di luar puasa beliau paling baiknya orang bersedekah Pak. Ketika sampai di bulan puasa, maka apa katanya? Ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Lebih ringan daripada angin yang bertiup. Coba, angin itu tidak ada yang bisa menutupi angin Pak. Angin itu misalnya ini AC Pak ya, kan ada angin ini. Kayak tak terasa ringan gitu ke kita. Tidak ada sakit ke kita ketika angin kena ke kita. Maka begitu pun Rasulullah kayak tidak ada penghadang dalam hatinya untuk bersedekah Pak. Maksudnya nggak nikah. Tak mikir saya akan laku nasi orang tak mikir nih. Lepas nyaman iya. Mun kelebihan bian mun buna almarhum ke imam beni iyo beda apa iyo beda sedekah iyo beni iya. Ngereng se bian mau berbuka puasa nyumpeng untuk buka puasa bulan Ramadan. Tak jawab. Ngereng anem bian beda sedekahan nang arek lancur sedekahan dari orang iyo aja. Jadi mun bila dari orang iyo, mun dari tibi tak iya. Rasulullah Pak iya sebenarnya. Iya mengguluban sambian iyo. Kemudian amalan yang selanjutnya wakum qiyamal laili ihda asyarata rak'atin arba'an au masna wa thalathan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyanglah tarawih, yaitu salat malam 11 rakaat. Ini Ustaz bagaimana dengan yang lain misalnya? Nanti kita bahas detailnya. Perhatikan Pak, ketika kita di bulan Ramadan itu disunnahkan untuk sholat tarawih. Apa yang dimaksud sholat tarawih? Kenapa kok kita melakukan sholat itu? Ini perhatikan, banyak orang salah paham tentang sholat tarawih. Bukan hanya sedikit, tapi banyak yang tidak paham. Li hadisin rawahu syaikhan an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurawwibuhum fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'murahum bi azimati fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi fatwaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah katanya adalah Rasulullah SAW menggembirakan mereka berjaga melakukan ibadah pada malam bulan Ramadan tetapi tidak diwajibkan. Perhatikan, Rasulullah ini tidak mewajibkan sholat tarawih. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat tarawih tak usah cerita ke orang Pak. Jar buat antar sholat tarawih tak wajib tarawih Pak. Jadi meskipun tidak melakukan tidak berdosa, tapi tidak mendapat pahala.
pada malam bulan Ramadan tapi tidak mewajibkan. Sebagaimana sabdanya, barang siapa yang berjaga melakukan ibadah pada malam Ramadan, ya, dan yang dimaksud adalah salat tarawih namanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Perhatikan, di sini Pak tidak disebutkan oleh Rasulullah man qoma ramadhana, man qoma sholatat tarawih misalnya, tidak Pak. Man qoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan di malam harinya, Rasulullah tidak menyebutkan tarawih. Tarawih ini oleh ulama penjelasan disebut dengan tarawih sholatnya. Kalau sholatnya dulu ya sholat saja Pak. Tidak, masih belum datang di zaman Rasulullah. Sabda beliau, Rasulullah tidak berpesan man sholatat tarawih. Tapi Rasulullah man qoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan di malam harinya. Ustadz, kenapa kok sekarang malah disebut tarawih? Kalau di zaman Rasulullah tidak disebut tarawih. Perhatikan Pak, tarawih ini bahasa Arab. Maknanya tarawih itu rohah, artinya rohah itu istirahat. Kenapa kok sholat itu disebut sholat tarawih? Karena sholatnya sholat istirahat, sholat santai. Nah, jadi mun bodo orang yang pujang tarawih tolo lekor rakaat pahkum 7 menit. Nah, beni sholat beni tarawihnya mana? Artinya tarawih santai, Pak. Contoh, sambian makannya santai. Santai ini sifat makannya sambian, pekerjaannya makan, sifatnya santai. Maka santai itu bahasa Arabnya rohah, santai, tenang. Berarti mun ngakan santai, sebut makan tarawih, makan santai. Mun misalnya sampai ada makan apa? Makan santai kok. Makan bener Pak. Makan begini ini. Ditanya sama orang, kamu makan apa? Makan santai ya? Makan santai enggak seperti ini Pak? Makan cepat, cuman diberi nama santai, itu tidak sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kalau ada orang sholat tarawih, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, benih sholat tarawih. Sholat halilintar, Pak. Artinya tarawih itu santai, tenang. Baik. Kemudian barang siapa yang melakukan sholat santai tadi, sholat tenang, sholat tarawih, karena iman dan mengharap pahala, ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian tetap berlaku sepeninggal Rasulullah SAW. Begitu juga pada masa pemerintah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Mohon maaf, daripada sampean sholat telolekor, daripada sampean sholat, ya banyak lah, bukan hanya telolekor Pak. Tapi apa sekerepes tak tarawih, tak istirahat, tak tenang. Lebih baik Pak, lebih baik sampean apa jang dukale Pak, cenyak banyak. Apa jang dukale kan nyaman Pak. Patumak nina ungku, baca Al-Fatihahnya yang santai, Allahu Akbar rukuknya yang santai, Sami Allahu liman hamidah santai Pak, tumak nina. Daripada sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustadz? Karena dulu ada sahabat Nabi sholat di depan beliau, waktu Nabi ada di masjid. Pas ia dan beliau Pak. Setelah dia sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa kata baginda Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli, apa jeng boleh, karena bagi berita apa jeng. Apa jeng boleh solat lagi? Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa jeng boleh? Bentah apa jeng? Allahu Akbar, Assalamualaikum. Apa jeng boleh sampai 3 kali? Tetap Rasulullah bersabda, apa jeng boleh solat lagi karena kamu belum solat. Kenapa? Karena solatnya tidak tumakninah.
Tak santai, apes kerepes. Mohon maaf ini Pak lagi. Bab solat sunnah itu kalau mampu berdiri, meskipun mampu berdiri boleh duduk. Solat sunnah, meskipun sampean mampu berdiri boleh duduk. Tapi beda solat wajib. Kalau masih mampu berdiri tidak boleh duduk. Kalau sudah tidak mampu duduk, Kalau tidak mampu duduk boleh berbaring. Tapi berbeda solat sunnah. Solat sunnah boleh, tapi pahalanya berkurang. Tapi boleh Pak, tetap dapat pahala. Daripada sampean tak solat, lebih baik solat. Gini Pak. Ini ke beng-tempengan rosak nih. Daripada sampean apa jeng mancing solat sunnah, tapi apa sekerepes. Ini saya sering sampaikan di masjid-masjid. Eman Pak, eman bektonah, eman sambian tenaga, nak dikiranya sambian dapat pahala, padahal tidak dapat apa-apa, zong. Eman kan? Mun misalnya Ustad, cok reng gula mon pah apa jeng tarawih, mon pah imam abid gelu pah, kering sok Ustad. Engki cat orang, mon orang ne kecet adan tos pahala, cet setan banyak sinungkok setan. Tapi mau ada tos bantuan, tak ada pas ngantri sejam. Nyaman joran. Ada tos bantuan berdiri orang. Napa boleh pak bentuknya saya kejut. Orang tak ada sehari penting tak geres saja mancing. Namun dari Allah, banyak setan aja aku coba. Baik. Dah budi, mon gerala misalnya pak, imam labit kelu si maca. Persiapan sampean kursi. Misalnya mancing sampean tak kuat lepas tujuh. Ustad, kulo tak nyaman Ustad. Ngalak posisi paling budi sampean. Posisi ini budi. Jadi deki imam labit kelu pak ngoncur pak sampean pak. Ini budi. Coba pak ngak nih. Ustad, oleh nyandar Ustad. Oleh pak. Perhatikan Gi. Nyandar oleh pak. Ustad, kulo pak pendet nih kecoran. Nih keongguan pak. Kulo serius nih. Bulan puasa sampean les misalnya pendet. Nyari kiri pengkir sampean. Pah nyandar pak ngane kok. Gitu ya. Kayak kerja gitu, mulai gitu. Betul rahim. Daripada sampean sholat berdiri tapi apes kerepes, lebih baik sampean toju pak. Ini saya kalau di Masjid Taqwa saya sudah pernah lakukan. Jadi lastare saya sholat tiada, ke belakang saya toju, saya sholat toju. Untuk apa? Untuk ngajarin orang bahwasanya Islam itu tidak berat. Sholat sunnah pak, mun sholat wajib, mun mampu berdiri tidak boleh. Tapi mun orang saya tak paham, mun orang saya tak paham, Ustaz nama sholat tujuh dua orang aja. Kemudian di masa Abu Bakar tetap dilakukan sholat ini pak, sholat tarawih ini, sholat yang santai ini. Nah, dan pada permulaan perintah Khalifah Umar bin Khattab dan menilik hadis dari Aisyah radhiyallahu an, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi pada malam Ramadan, pada Ramadan maupun selain Ramadan daripada 11 rakaat. Ada hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah itu setiap bulan Ramadan atau di luar Ramadan Rasulullah tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Yang dilakukan sholatnya itu 4 rakaat. Kata Aisyah, qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasan. Jadi Rasulullah kalau di luar Ramadan dan di bulan Ramadan Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kata Aisyah. Mak nyamanan sih 11 Ustaz. Nah ini Pak. Kata Aisyah, jangan engkau tanyakan tentang betapa bagusnya dan lamanya, lalu dilakukannya 4 rakaat pula. Jangan engkau tanyakan betapa bagus dan lamanya, kemudian dilakukan 3 rakaat. Jadi sholatnya beliau, kata Aisyah, 4, 8, tambah 3, 11. Tapi meskipun yang segini, kata Aisyah, jangan kau tanya betapa panjangnya bacaannya, betapa bagusnya, betapa tumak ninahnya. Nah, kemudian
Yang selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat malam maupun siang itu 2 rakaat, itu dua rakaat. Makanya ada yang salat 2. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya salatul lailil wan nahar masna. Li hadis Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Dari Ibnu Umar katanya adalah Rasulullah SAW itu beriktikaf pada 10 hari pada penghabisan bulan Ramadan. Jadi 10 hari bulan Ramadan beliau iktikaf di masjid. Yang terakhir di sini, jadi kalau kita mau mengikuti Rasulullah Pak, kita mau sholat mengikuti Rasulullah, maka sholatnya beliau tenang. Tuma'ninah. Ustadz, kalau kita sholat tak tumaknina Ustadz, gimana Ustadz? Batal Pak sholatnya. Dan orang yang sholat tidak tumaknina, maka nanti tidak akan dapat panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tidak dapat panggilan ini. Kenapa? Ya karena batal sholatnya. Maka kita ketika mau meninggal nanti akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Jadi orang yang tak tenang sholat tak jebok panggilan. Makanya sekarang perbaiki sholat kita, capes kerepes, iman pahalanya, iman waktunya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita sudah hatam di bab puasa. Kita akan lanjutkan di kitab haji insyaallah pertemuan selanjutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.